Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Borobudur dibangun di atas danau. Candi Borobudur telah diakui sebagai warisan dunia UNESCO dan situs arkeologi Buddha terbesar di dunia oleh Guinness World Record. Namun, terlepas dari pengakuan ini, candi ini masih menyimpan sejumlah misteri yang belum terpecahkan. Candi Borobudur yang terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ini selama berabad-abad terkubur di bawah gundukan tanah, menjadi serupa bukit penuh dengan semak belukar dan ditumbuhi pohon akibat letusan Gunung Merapi. Lantas pada tahun 1814, atas peran Gubernur Jenderal Britania Raya Thomas Stamford Raffles, candi ini mulai menjadi perhatian pemerintahan kolonial. Raffles jugalah yang pertama kali menuliskan nama Borobudur di dalam bukunya History of Java. Borobudur memang masih banyak menyimpan misteri, seperti bagaimana cara membangunnya, dari mana asal batu tersebut, lalu bila batunya berasal dari Gunung Merapi, bagaimana cara membawa, mengangkat, serta menyusunnya. Letak Candi Borobudur juga tidak biasa, berada di atas bukit, dikelilingi dua pasang gunung kembar, Sindoro Sumbing dan Merbabu Merapi. Padahal candi lain dibangun di tanah datar juga menjadi teka-teki yang belum terjawab. Pada tahun 1931, seniman dan pakar arsitektur Hindu Buddha W.O.J. Newenkamp mengajukan sebuah teori bahwa dataran Kedu, lokasi Borobudur berdasarkan legenda Jawa, dahulunya adalah sebuah danau purba. Borobudur dibangun melambangkan bunga teratai yang mengapung di atas permukaan danau. Ini menjadi sebuah hipotesis yang disambut perdebatan hangat oleh karangan ilmuwan pada saat itu. Dalam bukunya Viet Borobudur Meer atau Danau Borobudur, Newenkamp beranggapan desain arsitektur Candi Borobudur pada dasarnya merupakan representasi dari bentuk bunga Padma atau lotus, yaitu simbol kesucian dalam Buddhisme. Desain bangunan ini diibaratkan menyerupai ceplok bunga teratai dengan daun dan bunganya mengelilingi bakal buah yang terletak di tengah-tengah kolam, tulis Newenkamp. Pada awal tahun 1932, Newenkamp kembali menulis opininya di jurnal Netherlands in the Oud and New. Dia mengatakan bahwa bangunan raksasa itu didirikan untuk melukiskan bunga teratai sebagai pedoman atas Buddha Maitreya. Menurutnya, secara mitologis, sosok ini dinarasikan lahir dari rahim bunga teratai. Borobudur ialah bangunan bunga teratai raksasa dari jutaan kubik batu andesit menyembul di tengah sebuah danau. Pada 1937, dirinya kembali melakukan penelitian lanjutan dengan mempelajari topografi daerah di sekitar Candi Borobudur. Hasil penelitian ini pernah dimuat di harian Algemeen Handelsblad pada 2 Mei 1937, lengkap dengan gambar peta dan danaunya. Dari rekonstruksi diandaikan Candi Mendut dan Candi Pawon yang berada pada garis lurus dengan Candi Borobudur berada di dataran dengan lokasi di tepian danau. Dari Candi Pawonlah, kata Newenkamp, dapat diperoleh panorama Borobudur yang paling bagus. Sementara itu, untuk membuktikan hipotesisnya, Newenkamp menunjukkan beberapa nama desa di sekitar Candi Borobudur yang berhubungan erat dengan danau dan air, seperti Tanjung Sari, Bumi Segoro, Sambrang Rowo, atau Senggaran. Tetapi mendengar hipotesa itu, Theodor van Erp
orang Belanda yang juga berjasa memimpin pemugaran Candi Borobudur langsung menyanggahnya. Dirinya tentu memahami benar segi-segi teknis bangunan Candi Borobudur ini. Dalam catatan Van Erp, Candi Borobudur dibangun dari 2 juta kubik batu andesit, terdiri dari 1460 panel bergambar dan 1212 panel dekoratif, dan juga 504 patung Buddha 3 dimensi, plus 1 stupa besar dengan diameter 52 kaki. Berdasarkan pengetahuan dan argumentasi dari segi teknis bangunan itulah, Van Erp mengkritik fantasi Neuwenkamp yang disebutnya ngawur. Pasalnya, hipotesa ini tidak didasarkan prasasti yang menyebutkan adanya lingkungan danau di sekitar Candi Borobudur. Walaupun demikian, sejak Neuwenkamp mengemukakan hipotesisnya ini, dirinya berhasil merangsang ilmuwan lain agar membuktikan hal ini. Beragam ilmuwan hingga tokoh nasional pun mulai mencari pembuktian akan hipotesa ini. Pada tahun 1964, ketika pemerintah Indonesia merencanakan pembangunan Tugu Nasional, hipotesa ini kembali mencuat. Presiden Soekarno menyarankan replika Candi Borobudur ditempatkan pada lanskap danau supaya tampak lebih indah. Merespon ide tersebut, dikerahkan tim geologi Bandung untuk melakukan penelitian lapangan di daerah Candi Borobudur. Hasilnya ditemukan adanya sisa-sisa lapisan endapan tanah yang memberi kesan bahwa sebagian wilayah itu dulunya pernah digenangi air. Namun, keraguan itu muncul kembali setelah peneliti berkebangsaan India, yakni Thani Kaimoni, melakukan riset di kawasan Candi Borobudur pada tahun 1983. Disebutkan bahwa dalam penelitian dengan pendekatan palinologi tersebut ternyata gagal menemukan serbuk sari tanaman air. Dirinya menyimpulkan bahwa tidak ditemukan sedikit pun polen sebagai indikasi adanya tumbuhan-tumbuhan rawa atau tanaman air. Tetapi pada tahun 1986, wacana danau di sekitar Candi Borobudur kembali mengemuka setelah adanya riset dari C.C. Nosin dan Caesar Voute. Mereka menggunakan analisis geomorfologi berdasarkan interpretasi foto udara ditambah observasi lapangan. Dari hasil penelitian ini mereka menyimpulkan bahwa daratan di sekitar Borobudur memang pernah menjadi lingkungan danau, tetapi bukan pada masa dinasti Sailendra, namun jauh saat bumi masih zaman kuarter, yakni 600.000 tahun yang lalu.